Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ismah Maulida. Saya sekarang lagi kuliah semester 6, Prodi Manajemen Dakwah, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan membahas 2 poin, yaitu tentang definisi wakaf dan dasar hukum wakaf itu sendiri. Wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan agama Islam. Wakaf dimulai bersamaan dengan masa kenabian Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang mana ditandai dengan dibangunnya Masjid Quba. Nah, pembangunan Masjid Quba ini ditetapkan sebagai wakaf pertama kali dalam agama Islam. Sedangkan di Indonesia sendiri, kegiatan wakaf dikenal seiring perkembangan agama Islam di Nusantara, yang ditandai dengan banyaknya bangunan masjid yang bersejarah yang dibangun di atas tanah-tanah wakaf. Baiklah, itulah sejarah singkat mengenai wakaf. Dan untuk selanjutnya, poin pertama yaitu tentang definisi wakaf. Buku Manajemen Wakaf Produktif karya Dr. Rosalinda MAG menyebutkan bahwa terdapat banyak sekali perbedaan pendapat mengenai definisi wakaf di kalangan ulama fikih. Secara bahasa, wakaf dalam bahasa Arab yaitu al-habs, menahan, atau al-man'u, menghalangi. Menurut ulama Hanifiyah, wakaf adalah menahan benda milik orang yang berwakaf untuk menyedekahkan wakaf tersebut untuk kebaikan baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut, akad wakaf di sini bersifat ghairu lazim atau tidak mengikat. Maksudnya wakif atau orang yang berwakaf dapat menarik kembali dan menjualnya. Tidak melepaskan hak kepemilikan wakif secara mutlak dari benda yang telah diwakafkan tersebut. Namun menurut Abu Hanifah, wakaf dapat bersifat mengikat apabila yang pertama terdapat hakim yang menyatakan bahwa wakaf itu bersifat mengikat. Yang kedua yaitu wakaf tersebut dibangun untuk masjid. Dan yang ketiga, wakaf itu berkaitan dengan kematian. Maksudnya kematian di sini jika ada seseorang yang berwasiat untuk mewakafkan hartanya. Sedangkan pendapat ulama Malikiyah hampir sependapat dengan Abu Hanifah tadi, yaitu wakaf tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang telah diwakafkannya. Perbedaannya apa? Hanya saja menurut ulama Malikiyah, wakif atau orang yang berwakaf melepaskan hak penggunaan harta yang telah diwakafkan tadi. Dan menurut para kalangan ulama Syafi'iyah menyebutkan wakaf merupakan tindakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat yang menghalangi wakif dengan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. So, dari beberapa definisi di atas tadi, maka jumhur ulama menetapkan bahwa akad wakaf bersifat mengikat. Artinya, wakif
tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkannya maupun mewariskannya, apalagi menjualnya. Jadi harta yang telah diwakafkan itu tidak lagi menjadi milik wakif atau orang yang berwakaf tadi. Namun harta tersebut menjadi milik Allah yang digunakan untuk kebutuhan umat Islam. Kebutuhan di sini yang dimaksud yaitu kebutuhan yang baik. Oke. Sekiranya itulah paparan mengenai definisi wakaf. Dan untuk poin yang kedua yaitu apa sih yang menjadi dasar hukum wakaf? Menurut para ulama, yang dinyatakan atau yang ditetapkan sebagai dasar hukum wakaf, salah satunya tercantum dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kata tunfiku pada ayat tersebut memiliki makna umum, yaitu menafkahkan harta pada jalan kebaikan. Nah, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta kepada kebaikan. Oleh sebab itulah ayat ini Al-Imran ayat 92 ini menjadi dasar hukum daripada wakaf tersebut. Dalam tafsir ayat tersebut juga dijelaskan bahwa kapan dan bagaimana sehingga nafkah seseorang akan menjadi bermanfaat. Disebutkan dalam tafsir Al-Misbah, yakni bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena tidak akan meraih kebajikan yang sempurna sebelum dinafkahkan dengan cara baik. Maksudnya di sini yaitu ketika kita mau menafkahkan sebagian harta kita kepada seseorang, nafkahkanlah harta tersebut yang kita sukai. Karena logikanya gini, kita tidak mungkin menyukai harta atau benda yang jelek, namun kita pasti menyukai sesuatu yang baik. Intinya, berikanlah sesuatu yang terbaik kepada seseorang. Oke, sekiranya itulah paparan mengenai dasar hukum wakaf. So, wakaf merupakan tindakan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah dan kepentingan sosial ekonomi lain. Dan ini artinya nilai pahala yang dimiliki oleh wakif akan terus mengalir walaupun si wakif tersebut telah meninggal dunia. Oke, tunggu apa lagi? Yuk kita berwakaf. Baik, cukup sekian dari saya Ismah Maulida. Jika ada tambahan maupun sanggahan, komentar di bawah ya. Dan yang terakhir, jika terdapat salah kata maupun salah perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.